Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menyajikan tentang pembelajaran sistem peredaran darah. Sebelum masuk ke pembelajaran itu, terlebih dahulu saya minta ketua kelas untuk langsung memimpin doa. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan berdoa. Sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa. Dimulai. Selesai. Oke, makasih kepada ketua kelas memimpin doanya walaupun agak lama. Sekalian semangat pada pagi hari ini. Aduh, kayaknya jawabnya tidak semangat. Semangat. Oke, jadi anak-anak sekalian, langsung saja Pak Guru akan mempertanyakan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darah sehat. Ya, jadi dari rumah tadi sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah. Ada kegiatan seperti ini, maka ada sekalian akan tidak terbebani dan kita siap akan belajar yang sebagainya. Itu peredaran darah pada manusia. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui anak-anak sekalian yaitu pada mata IPA coba dibacakan oleh ketua kelas. Coba silakan. Ya. Pelajaran IPA dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia siswa dapat menjelaskan orang Peredaran darah dan ya. fungsinya pada manusia secara rinci dengan kegiatan reaksi menggambar. Ya, oke anak-anak. Sistem peredaran darah manusia itu dibedakan dua ya. Yang pertama itu peredaran darah besar dan yang kedua itu sistem peredaran darah kecil. Apa itu sistem peredaran darah besar? Yaitu peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Ya anak-anak, bisa dipahami nih? Oke. Kalau gitu kita masuk di slide berikutnya tentang organ peredaran darah. Organ peredaran darah itu ada 3 ya. Yang pertama itu apa itu anak-anak? Jantung. Yang kedua pembuluh darah dan yang ketiga ini adalah darah. Ya, jantung kita besarnya sekepalan tangan ya, dan letaknya ada di samping dada bagian kiri. Bisa dipahami nih? Ya, oke. Coba kepalan tangannya dan letakkan di dadanya masing-masing bagian kiri. Jadi besarnya jantung kita itu sebesar dari kepalan tangan kita. Iya. Kalau yang kecil, anak kecil, maka dia besarnya seperti itu juga, seperti kepalan tangannya. Sama juga dengan Pak Guru. Pak Guru kepalan tangannya seperti apa? Ya, jadi besarnya itu seperti kepalan tangannya Pak Guru juga. Ya, sudah dipahami anak-anak? Oke, kalau gitu kita masuk pada slide berikutnya lagi tentang ruang dan katup jantung. Ya, anak-anak perhatikan di papan tulis. Jantung itu memiliki 4 ruang ya. Yang satu itu adalah serambi kiri, yang 4 itu serambi kanan, sedangkan 2 itu adalah bilik kiri, 3 adalah bilik kanan. Dan jantung juga memiliki 4 katup. Katup itu bisa disamakan dengan pintu pada rumah kita. Apa gunanya ini pintu-pintu yang ada pada jantung ini adalah untuk
menghindari atau mencegah terjadinya percampuran darah dari 1 ke 2 atau dari 2 ke 3 atau 3 ke 1. Oke, anak-anak, kita masuk pada jenis pembuluh darah. Ya, jadi anak-anak sekalian, pembuluh darah itu ada 3 bentuk ya, 3 macam. Yang pertama itu pembuluh arteri atau nadi. Yang kedua itu pembuluh kapiler, dan yang ketiga itu adalah pembuluh vena. Jadi sistematika dari bukan sistematika, tetapi bagian-bagian dari pembuluh-pembuluh itu. Ya, coba perhatikan di papan tulis ini. Ini menunjukkan bahwa jantung itu sebagai pemompa darah. Kemudian jantung yang akan dipompa itu terlebih dahulu akan terbawa ke bilik kiri, kemudian tersalurkan lewat pembuluh nadi. Sebelum masuk kapiler, itu darah itu akan berhenti sejenak di aorta. Apa itu aorta? Pembuluh nadi yang sangat besar. Selanjutnya dia akan dihantarkan ke seluruh tubuh. Yang bertugas itu adalah pembuluh kapiler. Ya, setelah itu dari seluruh tubuh dibawa lagi ke pembuluh balik atau vena. Perhatikan yang di bawah ini, pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik dia antarkan lagi darah ini ke jantung, ya, ke jantung. Selanjutnya dari jantung ke paru-paru itu melalui pembuluh yang disebut dengan arteri pulmonalis. Coba perhatikan. Setelah dari paru-paru, arteri pulmonalis kemudian ke paru-paru, itu kemudian dibawa ke vena pulmonalis. Lihat pada samping kirinya itu. Kemudian dibawa lagi ke jantung. Ya, jadi tahu dari tugas aorta, bukan aorta, arteri pulmonalis. Ya, dia menghantarkan atau membawa darah ke paru-paru. Sedangkan sebaliknya itu vena pulmonalis mengantarkan darah, pembuluh yang mengantarkan darah dari paru-paru ke jantung. Ya, perhatikan anak-anak, sekarang kita masuk pada proses peredaran darah ya. Ya, jadi jantung yang berfungsi di situ sebagai pemompa darah. Ya, jadi mula-mula itu pada saat jantung berkontraksi, maka darah yang ada di serambi kiri dia akan turun ke bilik kiri. Yang selanjutnya darah itu akan tersalurkan ke pembuluh nadi atau arteri. Oke, perhatikan ya. Jadi kemudian dia akan berhenti sejenak di aorta. Ya, kemudian darah itu akan mengalir, warna merah ini ya. Darah itu akan mengalir ke aorta yang bagian dari nadi, kemudian ke seluruh tubuh melalui pembuluh kapiler. Dan itu masih berwarna merah ya. Nanti setelah dipakai oleh tubuh, kemudian darah itu akan disalurkan melalui pembuluh balik atau vena ke jantung ya. Yang pertama itu adalah di serambi kiri, serambi kanan, kemudian turun ke bilik kanan ya. Dan darah ini sudah berwarna biru. Selanjutnya darah ini akan terbawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ya, jadi sebaliknya dari paru-paru ke vena ke jantung itu adalah tugas dari vena pulmonalis. Dia mengembalikan dari paru-paru ke jantung. Sedangkan yang tadi itu dari
dari jantung ke paru-paru itu tugas dari arteri pulmonalis. Bisa dipahami nih? Ya, kalau gitu selanjutnya kita masuk pada gambar berikutnya ini dan tidak jauh dari yang tadi. Nah, oke, perhatikan ya, itu pembuluh arteri. Pembuluh arteri yang di bawahnya itu tentang warna, lihat gambarnya itu darah warna merah dan warna biru. Jadi anak-anak sekalian, bagian darah merah itu terletak pada saat jantung berkontraksi, itu darah itu masih berwarna merah ya pada bagian serambi kiri. Kemudian turun ke bilik kiri, kemudian naik, perhatikan, kemudian naik dan terbawa ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri dan berhenti sejenak di tempat tadi. Apa namanya ini? Yaitu aorta. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh bantuan pembuluh arteri. Perhatikan, ini warna merah dan biru. Warna biru menunjukkan berarti oksigen bersama sari-sari makanan yang menunjuk pada warna merah ini, itu setelah digunakan maka akan berubah warna menjadi warna biru, atau disebut juga darah kotor. Kemudian akan disalurkan ke jantung melalui pembuluh balik atau vena. Pertama dari serambi kanan, kemudian turun ke bilik kanan, dan diteruskan seperti ke paru-paru dan selanjutnya ke jantung, dan proses itu secara terus menerus. Ya, anak-anak bisa pahami dari penjelasan Pak Guru tentang sistem ini? Semoga bisa dipahami. Ya anak-anak, materi kita selesai, dan berikan aplaus dulu dong. Oke, dan terima kasih perhatian. Boleh pulang.